Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwadil Aiza, sahabat fillah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih di program UFS menjawab. Ada masuk pertanyaan nih, ya, teman-teman semua, para pemirsa dirahmati Allah. Apa hukumnya Pak Ustadz menunda haji? Alasannya apa? Karena alasannya masih repot dengan pekerjaan. Bagaimana itu hukumnya? Apakah dengan menghajikan orang lain bisa dapat pahala yang sama? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ya, kepada hamba Allah yang bertanya tentang menunda haji karena alasan repot dengan pekerjaan, ketahuilah bahwa kalau kita hamba Allah sudah diberikan kemampuan oleh Allah, ya, kemampuan man istata ilaihi sabila, kemampuan finansial, kemampuan nafkah untuk keluarga, kemampuan badan yang sehat, ya, harta yang cukup, kemampuan keamanan dalam perjalanan, ya, tidak ada perang, tidak ada konflik, tidak ada bencana alam, tidak ada penyakit membahayakan di tanah suci sehingga mengharuskan kita untuk menyelamatkan diri atau menghindari, ya, wabah taun itu. Maka apa yang kita lakukan? Kita harus memprioritaskan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Haji adalah panggilan. Ikhwani fillah, haji adalah panggilan yang paling istimewa, yang Allah perintahkan langsung kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Subhanallah. Wa Ibrahim, panggillah, azanlah, kumandangkanlah perintah kewajiban haji ini kepada seluruh manusia. Ya. Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana aku bisa mengumumkan kewajiban haji ini? Tidak ada manusia di sini. Suaraku tidak akan sampai kepada. Tidak. Engkau azan, engkau umumkan kewajiban haji ini. Aku yang akan menyampaikan kepada mereka, kepada manusia sampai akhir zaman. Subhanallah. Maka itu panggilan Allah ini harus lahir dari kebersihan hati. Ketahuilah, pekerjaan kita, kalau kita menunggu sampai selesai, mungkin tidak akan selesai-selesai. Sementara waktu kita akan terus berjalan. Ya, kita tidak tahu apakah takdir ajal Allah masih ada bersama kita tahun ini, tahun berikutnya, tahun setelahnya, belum tentu. Apakah kesehatan Allah berikan selamanya kepada kita? Belum tentu. Maka mumpung kita sehat, mumpung kita mampu, mumpung kita ada rezeki, ayo saudara, ya, kita niatkan dengan betul-betul untuk berangkat haji karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan karena alasan pekerjaan, masih repot ini itu. Berarti kalau sudah sampai orang pada tahap seperti itu, berarti hatinya sudah tertutup. Ya, hatinya, ya, jauh dari kebenaran. Dan Nabi SAW mengancam orang yang mampu tapi dia tidak mau berniat untuk pergi haji, maka kalau dia mati, kata Rasulullah, dia mati dalam keadaan jahiliyah. Nauzubillah min zalik. Mati dalam keadaan jahiliyah. Nauzubillah. Ya, jangan sampai kita muslim mati dalam keadaan jahiliyah. Kenapa? Karena kita sudah diberi kemampuan, sudah masuk syaratnya untuk melaksanakan ibadah haji, memenuhi syarat itu, lalu kita tidak tergerak hati kita untuk beribadah haji. Karena haji ini kesempurnaan Islam kita. Haji ini ibadah seumur hidup kita. Haji ini charger keimanan kita untuk seumur hidup. Subhanallah. Ya. Kalau sholat, chargernya berlaku 1 hari. Sholat Jumat berlaku seminggu. Puasa dan umrah berlaku setahun sekali. Ya. Charger keimanannya itu. Tapi haji ini berlaku seumur hidup. Ada kenikmatan ruhaniyah yang luar biasa bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Dari makna-makna manasik haji, kita belajar bagaimana kita hidup di dunia ini, totalitas menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan menghajikan orang lain, Pak Ustadz, bisa dapat pahala yang sama? Nah, menghajikan orang lain, apakah orang tua, apakah saudara, ataukah yang tidak mampu menghajikan orang lain, ya, tentu orang yang menghajikan orang lain itu berpahala. Ya. Tetapi dia sendiri harus sudah berangkat haji. Ya, ada 2 macam, ya. Orang kalau ingin membadalkan haji, orang tuanya misalnya tidak mampu. Ya, orang tuanya sudah tua renta, tidak bisa berangkat haji. Fisiknya sudah tidak mampu lagi.
atau orang tua sudah meninggal dunia, sementara dia belum haji, anaknya bisa menghajikan orang tuanya. Dengan dirinya sendiri dia berangkat, tapi dia harus sudah berangkat haji terlebih dahulu. Sehingga ketika dia berangkat yang kedua kali, dia khusus berniat untuk menghajikan kedua orang tuanya. Ini ya. Tapi kalau bagaimana menghajikan orang lain nih, kita mensedekahkan orang untuk berangkat haji. Alhamdulillah, luar biasa. Itu pahalanya besar tentu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Siapa orang yang memberikan kesempatan orang untuk beribadah, ya, maka tentu dia akan mendapatkan pahala orang yang beribadah itu. Tapi bukan berarti dengan begitu menggugurkan kewajiban dia beribadah haji. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.